Salam sehat. Kita jumpa kembali dalam Lido Talk bersama kami dalam program Healthy and Happy Family dengan topik pada saat ini adalah mengenal radikal bebas dan bahayanya dalam tubuh kita. Bersama saya Alfred Sibi dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh praktisi kesehatan yang luar biasa yang menggagas Healthy Wealth Academy adalah Bapak Konstantinus. Apa kabar Pak Konstantinus? Alhamdulillah sehat. Amin ya. Ya, itulah yang selalu disampaikan kebanyakan orang kalau disapa Sehat. sehat. Artinya sehat itu penting. Ah, Mungkin itu sebabnya judul yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah bahaya dari radikal radikal bebas. bebas. Pak, kita langsung aja pada poinnya ini. Seberapa pentingkah para teman-teman atau keluarga dari Healthy and Happy Family ini harus tahu apa itu radikal bebas sebenarnya? Ya, kalau dibilang penting, menjadi tidak penting pada saat mereka tidak paham. Dan menjadi penting setelah paham. Itu sebabnya pada siang hari ini kita coba mengulas bahasa radikal bebas, karena ini bukan bahasa asing untuk semua orang. Anak kecil saja mendengarkan ini. Dan hampir semua bahasa industri penjual apapun, salah satu klaim mereka protektif terhadap radikal bebas. Dan pada kesempatan ini secara khusus mungkin kita membahas secara sederhana apa yang menjadi bahaya radikal bebas. Sebelum bahaya, kita mesti tahu radikal bebas itu apa sih sebenarnya. Nah, itu Ya. yang ada di kalangan umum sekarang tahu, Ya. Pak. Cuman tahu itu. Oh, itu radikal bebas. Radikal bebas itu yang gimana sih itu sebenarnya? Itu dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya itu sebuah molekul yang tidak ada pasangan atau dia kehilangan pasangan. Dan pada saat itu dia menjadi lebih agresif dan mencoba untuk mengganggu semua komponen-komponen lainnya. Pertanyaannya sederhana sebenarnya, kenapa dia menjadi kehilangan pasangan? Nah, Ya, itu yang perlu diketahui. Jadi kembali ke perilaku manusia, sebelum itu terjadi, maka ada perilaku. Perilaku yang mana yang berpotensi memicu munculnya kelompok radikal bebas dalam tubuh ini. Berulang-ulang saya katakan, seseorang dalam hidupnya lebih panjang jam kerjanya daripada istirahatnya. Artinya selalu takor istirahatnya. selalu tekor ya itu ya. Itu ya. Dari muda seseorang. Kedua, antara makan yang diklaim sehat dan kesenangan, selalu kesenangan yang lebih dominasi dari usia muda mereka. Iya. Yang ketiga, antara bahagia dan stres. Stres ini selalu dalam perjalanan hidup lebih dominasi. Ya, memang stres dibutuhkan pada saat tertentu, tapi pada saat seseorang tidak mampu mengendalikannya, maka akan menjadi buruk. Dan yang keempat, tingkat polusi udara yang hidup di kota besar lebih tinggi daripada oksigen yang bersih. 4 poin ini berdampak kepada tubuh seseorang, menjadikan tubuh itu asam. Sementara tubuh yang dibutuhkan adalah basa, alkali. Tapi waktu dia asam, maka secara berkala komponen-komponen daripada molekul ini akan kehilangan. Sehingga pada waktu tertentu akan menjadi dominasi. Pada saat dominasi, maka sistematik di tubuh manusia akan terganggu. Sehingga dikatakan di dunia kedokteran bahwa 90% pemicu penyakit degeneratif adalah radikal bebas. Pak, penyakit degeneratif ini yang mengakibatkan akibat dari radikal bebas ini kan ada banyak, Pak, itu. Nah, apa aja sih yang bisa memicu dengan akibat adanya radikal bebas ini dalam tubuh kita? Apa? Penyakit-penyakit apa itu? Masalah-masalah apa aja itu dalam tubuh, Pak? Jadi kalau dunia kedokteran mengatakan pemicu 90% penyakit degeneratif, itu seperti orang mengklaim pengendalian kolesterol mereka menjadi lebih tinggi,
pengendalian gula menjadi lebih tinggi, pengendalian lemak darah menjadi lebih tinggi, kemampuan sel untuk bertahan hidup menjadi rendah, tingkat tisu sel, kematian sel yang diakibatkan oleh kerusakan salah satunya adalah usia telomeres menjadi lebih pendek, ya, sehingga orang akan kelihatan lebih cepat tua, dan banyak hal yang lain termasuk sel normal pun bisa mutasi menjadi sel kanker. Itu sebabnya diklaim bahwa apabila radikal bebas di tubuh seseorang tidak bisa dikendalikan, maka akan berdampak buruk. Itu sebabnya bermunculanlah industri-industri makanan kesehatan, alat minuman, dan segala macam instrumen yang mengklaim sebagai antioksidan. Dan saya merasa mereka benar mengatakan itu. Dan hal yang kurang, seseorang yang menyajikan cerita tidak pernah menunjukkan satu fakta anatomi, hanya menceritakan keburukan dari radikal bebas, tapi tidak menunjukkan fakta anatomi ke tubuh seseorang, apakah benar komponen tubuhnya asam sehingga kelompok radikal bebasnya tinggi atau tidak. Tapi orang paham ini bahayanya sehingga tanpa mereka menyadari, mereka akan berbelanja. Itu karena niat baik. Sebenarnya jujur, niat baik sudah sangat baik. Tapi pada suatu hari mereka akan resisten dengan apa yang mereka lakukan karena tidak ada satu tolok ukurnya, tidak terukur. Maka dari sini hari ini kita berbicara secara aktual, Healthy Wealth Academy, sebelum seseorang itu berbelanja atau mengkonsumsi sebuah produk, maka sebaiknya kita lebih baik mengecek lebih dahulu tubuh seseorang, seberapa asam tubuhnya, seberapa hebat tingkat radikal bebasnya. Oke Pak, sebentar, saya potong dulu Pak. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tentang bahwa kita ada radikal bebas, nah ini masalahnya di sini Pak. Kita mau lihatnya di mana Pak? Apakah kita tahu secara langsung, wah ada tanda-tanda dalam tubuh kita, ada radikal bebas? Nah, seperti misalnya kalau di lingkungan kita Pak ya, kita lihat ada sesuatu yang orang yang bikin rusuh atau ya boleh dibilang dia suka bikin jadi radikalis, itu sesuatu yang berbahaya kan Pak. Nah, apakah di sini bagaimana orang bisa mengetahui dia sudah ada masalah dalam tubuh atau ada radikal bebas dalam tubuhnya Pak? Supaya orang-orang bisa mencari solusinya mungkin. Gimana Pak caranya Pak? Begini, ini berjalan alamiah ya. Iya. Karena itu tidak ada tuntutan juga pemeriksaan khusus di laboratorium, maka dianggap ini hal biasa. Ya. Tapi bisa dibayangkan, dunia kedokteran mengatakan 90%. Pertanyaan saya, apakah radikal bebas masih dianggap biasa? Oh, masalah Pak. Itu sebabnya seperti pertanyaan Pak Alfred tadi, bagaimana caranya? Tentu caranya nggak ada jawabannya di YouTube, di Google, di WhatsApp, ataupun di media lain, kecuali melalui darah seseorang. Dan ini pun kita bisa sajikan secara morfologi, mengenai live blood analysis LBA, dibaca secara morfologi dan akan kelihatan tingkat keasamannya, dan tingkat keamasaman ini tubuh ini akan menggambarkan seberapa agresif radikal bebas yang ada pada tubuh seseorang. Dan itulah yang saat ini sedang disosialisasikan oleh Healthy Wealth Academy agar orang awam tidak menjadi objek saja, objek industri ataupun ini, tapi akan disajikan informasi yang tepat sebelum mereka mengkonsumsi sesuatu. Jadi lebih ke arah bahwa untuk memberi pembelajaran atau edukasi ke masyarakat. Ya, edukasi tapi berbasis langsung pada tubuhnya, bukan langsung dongengan. Ya. Makanya suatu hari kalau ilmu pengetahuan sudah sangat cukup saya rasa ya. Ya. Tapi kalau untuk sehat itu harus benar-benar mengenal tubuhnya. Jadi gini Pak, pengalaman kan di lapangan di luar, kalau kita, wah saya nggak enak begini, terus saya minum ini, makan ini, saya sudah sehat Pak, saya sudah merasa sehat. Apakah itu jaminan bahwa sudah nggak ada radikal bebas atau pemicu dari degeneratif tadi Pak? Begini, manusia dalam kondisi sakit, pada saat dia merasa nyaman, merasa sebuah kebenaran, ya. Dan tidak salah. Betul. Tapi saya ingatkan kembali, sehat ini bukan untuk 1-2 periode, 1-2 hari. Tapi bagaimana Anda mendesain sehat Anda untuk 10-20 tahun mendatang.
Tentu jawabannya nggak ada pilihan lain. Anda harus mampu berkomunikasi dengan tubuh Anda. Jawabannya ya harus diperiksa secara berkala dan Anda mengenalnya. Tetapi satu hal, pada saat Anda memahaminya, Anda juga harus mampu memutuskan solusi terbaik untuk penyelesaian masalah itu. Jadi kalau bisa, produk yang kita konsumsi apapun terukur, sehingga uangnya juga terukur, dan di dalam tubuh manusia terukur. Karena pada suatu hari, banyak orang yang memiliki finansial cukup. Mungkin dia bisa beli semua produk. Tapi jangan lupa, Fred, tubuh ini bukan gudang. Ya, bukan gudang. Karena sewaktu-waktu tubuh punya keterbatasan secara sistem untuk mengelola sesuatu. Jangankan food supplement, makanan harian saja tubuh kadang-kadang sudah tidak mampu mengendalikannya. Apalagi tambahan food supplement yang kita sendiri tidak paham kontennya, kandungannya, dan segala macam. Ya, jadi itu bukannya mengharapkan suatu proses kesehatan, tapi menjadi satu bagian dari kegagalan, bisa jadi begitu. Mungkin kalau kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari ya, seperti misalnya kita punya sepeda motor kita tahu-tahu mogok di jalan, lihat bengkel masuk ternyata dimasukin di tambal ban, ternyata bensinnya yang nggak ada. Mungkin begitu kali ya. Sehingga orang berpikir, masuk sini aja, pokoknya kan bengkel gitu loh. Nah, banyak mungkin di luar sana seperti itu. Dengan pemahaman ini, kita paham dengan radikal bebas dalam tubuh, mungkin kita akan tahu ya Pak. Ya, karena begini, kalau radikal bebas ini kan menjadi satu objek utama untuk sebuah industri ya. Ya, dari segala macam, mulai dari air dan segala macam. Ini sederhana sebenarnya, tapi pada akhirnya, pada saat orang tidak ditampakkan hasil akhirnya, maka menjadi sebuah cerita panjang. Itu sebabnya kita tidak harus menyalahkan siapa dia, jual apa dan bagaimana, tapi kita coba mengambil bagian dalam posisi ini, bagaimana orang awam dididik lebih dahulu, memahaminya, tubuhnya, dan mengambil keputusan yang terbaik untuk tubuh mereka. Caranya gimana Pak kalau untuk, ya kembali lagi ke pertanyaan tadi Pak, mungkin itu belum sempat tersentuh. Gimana kita tahu radikal bebas ini Pak? Ya, tadi dari awal Pak Alfred saya sudah katakan, Healthy Wealth Academy menyediakan fasilitas untuk memberi analisa itu melalui pemeriksaan darah langsung. Oke, berarti lebih gampang seperti gitu ya? Ya, karena kalau kita bercerita panjang lebar, nah ada ujungnya. Tapi kalau kita bercerita aktual, maka akan menyajikan satu fakta yang memungkinkan orang itu menyadari akan perilaku tadi yang saya sudah sampaikan dari awal. Kerjanya panjang, makannya juga berlebihan, stresnya banyak, dan berdampak ke tubuh yang asam yang membuat posisi molekul-molekul radikal bebasnya muncul dan akhirnya menjadi masalah yang lebih besar. Oke, jadi lebih baik kita melakukan pemeriksaan gitu ya? Mungkin saya rasa salah satu petunjuk yang baik untuk pemeriksaan. Oke, pemeriksaan itu pemeriksaan apa namanya itu? Ya, itu pemeriksaan morfologi darah yang dari awal kita sudah bicarakan, karena morfologi darah itu melalui LPA disajikan secara forensis sehingga orang itu terima atau tidak, ngaku atau tidak, itulah perjalanan hidupnya sekian puluh tahun dan potensi apa yang akan terjadi dia pun harus menanggungnya. Oh, jadi langsung per orang ya periksanya Pak ya? Ya, bukan itu sekaligus atau hasilnya kita ya, tunggu berapa hari Pak? Masing-masing orang diedukasi sendiri untuk sehat, ya tidak melihat orang lain. Walaupun orang lain mengatakan, oh saya sudah tahu, ya tahu orang lain, tubuh Anda enggak pernah tahu. Ya. Oke, terima kasih Pak Konstan ya. Ini sesuatu yang luar biasa yang perlu juga para sahabat dari Healthy and Happy Family ini supaya memahami betul bahwa apa sih radikal bebas itu. Ya, jadi saya rasa mungkin nanti silakan lihat di deskripsi kita kemana kita harus melihat itu. Terima kasih Pak Konstan untuk hari ini. Mungkin kita akan berbicara lebih lanjut tentang apa sih morfologi itu. Siap. Kita akan bahas itu pada sesi berikutnya dan kita lihat apa sih yang ada di dalam morfologi itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sampai jumpa.